semuanya, apa kabarnya? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabarnya? Luar biasa. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa hal nih harus kita persiapkan. Apa nih Kak Helen? Hah, apa ya kira-kira Kak Tasya? Yuk kita lihat sama-sama. Menari dan bersuka cita, hai semua yang dibebaskannya. Tuhanlah sumber pengharapan, bawa pujian syukur baginya. Nah, adik-adik, itu dia tadi beberapa hal yang harus kita persiapkan sebelum kita memulai ibadah kita. Sekarang Kak Helen mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan lagu Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Baik adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa. Doa kita akan dipimpin oleh Kak Tasya. Ayo lipat tangannya adik-adik, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami dapat bangun dengan sehat dan segar. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik masih semangat? Masih. Sekali lagi Kak Helen tanya, masih semangat? Masih. Nah, biar ada tambah semangat, kita mau memuji Tuhan dengan lagu High and Low. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Sing high, sing low, sing it absolutely everywhere I go. Oh, I am thinking about Jesus' love for me. Oh, I am singing about
memuji nama Tuhan. Kak Helen dan Kak Tasya senang sekali ngeliat adik-adik. Benar nggak Kak Tasya? Benar dong, Kak. Baik, sebelum kita masuk ke dalam persembahan, mari kita angkat satu pujian sekali lagi. Jadi adik-adik masih bangkit berdiri ya. Kita angkat pujian Ku Mau Bernyanyi. Langsung aja musik. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Ada yang harus adik-adik persiapkan. Yang pertama, uang persembahan. Yang kedua, amplop. Jika sudah, adik-adik bisa memasukkan uang persembahannya ke dalam amplop. Dan sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, sekarang kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna bagi pelayanan dan gerejamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian dengan judul Jangan Lelah. Yang selalu mencukupkan.
semua, apa kabar kalian hari ini? Kester harap kabar kalian tetap sehat dan tetap semangat seperti biasanya. Karena Kester tahu kalian ini anak-anak Tuhan yang selalu setia, yang selalu menanti-nantikan yang namanya hari Minggu untuk beribadah dan bersekutu bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Luar biasa ya buat kalian ya. Luar biasa juga buat orang tua yang selalu mengingatkan anaknya untuk beribadah, yang selalu mendampingi anaknya juga untuk beribadah, ya, baik itu ibadah sekolah minggu maupun ibadah remaja. Terima kasih ya buat peran serta orang tua dalam kita mendidik dan membimbing anak-anak kita untuk selalu taat beribadah kepada Tuhan. Oke, Kak Esther juga mau mengucapkan terima kasih buat liturgos kita minggu ini yang boleh tampil minggu ini, kita bisa saksikan bersama-sama. Ada Kak Helen dan Kak Tasya. Terima kasih ya Kak ya. Juga ada Kak Jelena. Terima kasih di sela-sela kesibukan kalian bisa mengambil waktu untuk tag video memimpin ibadah kita, ibadah gabungan kita pada minggu hari ini. Tetap semangat melayani Tuhan. Baik adik-adik, selanjutnya Kak Esther juga mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian. Ya, buat kalian semua yang berulang tahun pada hari ini. Ya, hari Minggu tanggal 30 Mei 2021 sampai tanggal berapa? Oke, sampai tanggal 5 Juni 2021. Dengan bertambahnya usia kalian, artinya kalian sudah semakin dewasa dalam segala hal. Dan semua orang yang mengasihi kalian pasti berdoa yang terbaik buat kalian. Kiranya kalian senantiasa mengandalkan Tuhan dalam segala apapun itu yang menjadi pergumulan kalian. Selamat ulang tahun sayangku, Tuhan Yesus memberkati kalian. Oke, di sini juga Kak Esther mewakili guru-guru sekolah minggu Gereja Gloria juga mengajak kepada teman-teman anak-anak sekolah minggu untuk saling peduli kepada anak-anak sekolah minggu atau saudara-saudara kita yang lain. Apabila ada yang sakit, apabila ada yang lagi bermasalah, ada yang lagi berbeban berat, mari kita bantu mereka dengan dukung doa ya sayangku ya, dan beri penghiburan kepada mereka. Kita selalu ingat dalam suasana apapun itu, suka maupun duka, ada Tuhan Yesus di sana. Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan kita, sumber penghiburan kita. Hanya kepada Dia saja kita sebagai anak-anaknya berpengharapan. Oke sayangku, tetap semangat, andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Tuhan Yesus menyertai kalian. Tidak bosan-bosannya Kak Esther selalu mengingatkan kita untuk tetap waspada terhadap virus COVID-19. Yang mana adik-adik juga sudah tahu bahwa virus ini sudah bermutasi, dan mutasi yang baru itu sudah masuk ke kota Palangkaraya ya sayang ya, dari berita-berita yang beredar. Oleh karena itu kita jangan sampai lengah untuk menerapkan protokol kesehatan 5M. Jangan sampai adik-adik lengah. Kita harus tetap menjaga protokol kesehatan supaya kita sendiri sehat dan orang-orang di sekitar kita juga sehat. Ya, mari kita sayangi diri kita dan orang-orang di sekitar kita dengan menerapkan protokol kesehatan 5M. Nah adik-adik, sebentar lagi pasti yang mau naik kelas akan mengikuti ujian kenaikan kelas ya. Oleh karena itu persiapkan diri kalian. Jadi jangan sampai waktu kalian terbuang sia-sia hanya untuk main game ya. Luangkan waktu kalian untuk belajar, mempersiapkan diri kalian untuk mengikuti ujian kenaikan kelas supaya nanti bisa naik kelas ya sayangku ya. Oke adik-adik semua, baik anak sekolah minggu maupun remaja, demikian dulu informasi singkat dari Kak Esther. Sekarang persiapkan diri kalian semua untuk mengikuti ibadah di kelas masing-masing. Ada kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Selamat beribadah di kelas masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. The splendor of a king, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light
and darkness tries to Shalom teman-teman, apa kabar? Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat satu pujian dengan judul Betapa Hebat. Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sama-sama nyanyikan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi hari ini, kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah online kami ini, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian lagi dengan judul Yesus Aku Cinta. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamaku di setiap musim hidupku. Firman-Mu, Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Katakan Yesus. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Firman-Mu ya dan amin,
setiap musim hidupku. Satu kali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Mari nyatakan cintamu dan katakan, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Teman-teman, telah tiba saatnya untuk kita pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pembacaan Alkitab kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terpujilah nama-Mu dan anak-Mu Yesus Kristus. Kembali lagi ke hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas bimbingan dan penyertaan-Mu selama ini, sehingga kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Ya Tuhan, sekarang kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Tolong bimbing sertai kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Sehingga apa yang kami baca ini tidak berakhir begitu saja, tapi dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa dan permohonan kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yohanes pasal 3 ayat yang 1 sampai ke 7. Dengan perikop percakapan dengan Nikodemus. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Pembacaan Alkitab kita telah selesai. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya hari lepas hari. Amin. Salam, selamat pagi. Apa kabarnya? Tetap semangat. Mari tetap memuji Tuhan. Firman Tuhan hari ini yang akan kita gumuli bersama dari kitab Yohanes 3 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7 dengan sebuah tema hidup sebagai manusia baru. Saya akan membacakan ayat emas kita, ayat yang ke-6 dari Yohanes 3 ayat yang ke-7. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Nas kita pada hari ini bercerita bahwa pada suatu malam Nikodemus datang kepada Yesus hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Namun sebelum ia menyampaikan unek-unek yang ada di dalam hatinya, ternyata Yesus sudah tahu apa yang hendak ditanyakan oleh Nikodemus itu, yaitu perihal keselamatan. Yesus pun berkata kepadanya, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tentu apa yang dikatakan Yesus ini membuat Nikodemus bertanya-tanya dalam hatinya. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kembali kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Saudara-saudara, kita sudah tahu secara lahiriah adalah ini sesuatu yang mustahil. Seseorang yang sudah dilahirkan ke dunia ini masuk kembali ke dalam rahim seorang wanita untuk dilahirkan kembali. Jangankan yang sudah tua, yang masih bayi pun tentu tidak dapat dilahirkan kembali. Apa yang dimaksud dengan dilahirkan kembali ini, saudara-saudara? Dalam hal ini, dilahirkan kembali adalah manusia roh kita, bukan tubuh lahiriah kita, supaya kita bisa melihat kerajaan Allah. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa kita dapat masuk ke dalam kerajaan Allah adalah oleh karena kasih anugerah Tuhan semata-mata, bukan hasil perbuatan kita, bukan karena kebaikan kita, bukan sesuatu yang telah kita lakukan dalam hidup kita. Dikatakan dalam Titus 3 ayat yang ke-5. Tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pertanyaannya sekarang adalah, sudahkah kita menjadi orang Kristen yang benar-benar telah lahir baru? Menjadi Kristen bertahun-tahun, rajin datang ke gereja setiap minggu, ataukah mungkin kita sudah terlibat dalam pelayanan gereja? Ini bukan ukuran bahwa kita sudah lahir baru. Tapi saudara-saudara, tanda seseorang telah lahir baru adalah kehidupannya akan berubah dari hari ke hari. Dia memiliki karakter seperti Kristus. Dan ada buah-buah roh yang dihasilkan dari kehidupannya. Artinya adalah lahir baru, hidup kita juga harus baru. Kehidupan yang lama benar-benar ditinggalkan. Dan kita mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, yaitu di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Itu dalam Efesus 4 ayat yang ke-12. Mengapa hal itu harus dilakukan? Sebab saudara-saudara, dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi jelas bagi kita, lahir baru berarti tidak lagi hidup menurut daging kita, tetapi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Selamat pagi, Salam. Terima kasih Pak Pendeta untuk firman Tuhannya. Dan terima kasih juga buat Catherine dan Danu yang sudah bertugas pada minggu ini. Kalian luar biasa dan tetap setia untuk melayani Tuhan ya. Nah adik-adik, gak kerasa ya ibadah kita sudah hampir selesai. Sebelum kita masuk ke dalam doa penutup, Kak Debbie ingin ajak adik-adik semua untuk mengangkat pujian dari NKB nomor 100 dengan judul Rindukah Engkau Menerima Berkat Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidup?
dengan kuasa-Nya. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Baik adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas tuntunan-Mu dan penyertaan Tuhan, sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Setelah ibadah ini selesai, kami akan kembali melaksanakan aktivitas kami selanjutnya. Tolong kiranya Engkau selalu menyertai setiap pekerjaan kami, dan Engkau selalu melindungi kami dimanapun kami berada. Dan kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa bersama-sama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, sehingga pada minggu selanjutnya kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Tolong kiranya Engkau sempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. How great is our God. Sing with me, how great is our